Semangat pagi! Jumpa lagi bersama dengan saya, Silvani Dianita, dalam podcast Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Bikin Bangga Indonesia. Nah, sahabat ASN, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri saat ini akan membahas terkait dengan pelayanan publik. Bagaimana tidak bahwa Indonesia saat ini sudah mengalami banyak perubahan terkait dengan pelayanan publik. Berbagai inisiasi telah banyak dilakukan seperti digitalisasi pelayanan, transparansi pelayanan, dan juga hal-hal pembangunan infrastruktur. Saat ini hadir narasumber kita, Pak Dr. Sugeng Haryono, Kepala BPSDM Kemendagri. Kita akan berbicara secara langsung nih terkait dengan hal-hal yang akan kita bahas tentang pelayanan publik dan hubungannya dengan ASN. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, semangat pagi. Salam kompetensi. Salam kompetensi. Nah, Bapak, sebelum kita mulai, mungkin kita boleh seruput dulu, Pak, hidangan yang telah tersaji di depan kita ya, Pak ya. Kita seruput pagi. Sahabat ASN boleh juga nih di tempat masing-masing kita bisa menikmati seruput kopinya di pagi hari. Wah, enak sekali ya, Pak ya. Segar. Segar sekali. Ini kopi BPSDM Kemendagri ya, Pak ya. Yang jelas kopi asli Indonesia. Wah, kopi asli Indonesia. Dalam negeri. Produk dalam negeri. Baik. Kita bincang-bincang sedikit ya, Pak ya, bahwa Bapak ini kan dikenal sebagai Kepala BPSDM Kemendagri. Tentunya sangat ahli nih Pak terkait dengan pengembangan kompetensi ASN. Saya mau tanya nih Bapak, menurut Bapak nih bagaimana sih tentang kondisi pelayanan publik di Indonesia sendiri dan bagaimana peran BPSDM Kemendagri terkait dengan hal itu Pak? Boleh dong dijelaskan? Baik, terima kasih. Sahabat sekalian, kalau kita bicara tentang BPSDM ini tempat saya ditugaskan saat ini, kami punya core bisnis terkait dengan bagaimana mengembangkan kompetensi bagi aparatur sipil negara, termasuk bagi pimpinan daerah, kepala daerah, dan DPRD. Tadi materinya terkait dengan pelayanan publik. Nih, kita lihat dulu datanya deh. Data terkait dengan indeks pelayanan publik. Ini kalau kita bicara di institusi pendidikan kan kita harus based on data. Based on data, betul Pak. Iya. Ya, kita tidak boleh rumor nih. Iya, betul dong. Ini jadi rumor bahaya nanti. Ya, baik. Kita lihat coba datanya. Data indeks pelayanan publik kita alhamdulillah dalam 5 tahun terakhir itu memang menunjukkan peningkatan. Sebagai contoh misalnya, indeks pelayanan publik secara nasional. Kalau kita lihat mulai dari 2017 sampai 2022 saja, dari 2017 itu 3,28, terbaru kita di 2022 sudah di 3,88. Itu indeks pelayanan publik secara nasional. Memang range angkanya tertinggi 5, tapi kita kalau dilihat angka ini berarti setiap tahun naik, tidak fluktuatif tapi naik. Terakhir misalnya di 2021 sebelumnya itu 3,79. Ada peningkatan cukup signifikan. Ini mengembirakan. Meskipun ini kan secara nasional nih. Kalau kita lihat data per daerah, terutama nih yang paling banyak ini kan jumlah ASN di Indonesia ada di kabupaten kota ini. Kalau di kabupaten kota itu yang perlu dicermati indeks pelayanan publik terutama di kota. Ini perlu dicermati karena sebagian besar ASN kita ada di sana. Pertanyaannya mengapa pelayanan publik terutama indeksnya ketika diukur di kabupaten kota itu cenderung sudah lumayan bagus, tetapi kenapa ada di bawah rata nasional? Yang bagus berarti ada di katakanlah di pusat atau di provinsi. Sedangkan sebagian besar ASN tadi di kabupaten kota. Ini yang menarik untuk kita bahas ini. Menarik sekali ya Pak ya. Jadi ternyata indeks pelayanan publiknya cukup meningkat signifikan. Ya walaupun demikian mungkin ada beberapa hal yang masih ada kurang, tapi tentunya kita perlu juga mengembangkan lebih jauh lagi nih Pak. Dari semua core bisnis yang Bapak sebutkan tadi itu, manakah yang menjadi fokus yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik di Indonesia? Dan kalau boleh juga ada contohnya nih Pak, negara mana nih yang mungkin bisa kita contoh nih Pak terkait dengan kompetensi birokrasinya Pak? Ya. Baik, jadi begini. Kita perlu memang mengambil semacam benchmark, ya, semacam acuan, contoh. Nggak ada salahnya kita belajar sesuatu yang positif, yang baik dari tempat lain. Setuju. Ya, itulah kita misalnya kalau belajar antar negara nggak usah jauh-jauh, misalnya ke negara serumpun kita mulai ada di Singapura. Pak Menteri Dalam Negeri seringkali ini
Terakhir misalnya ketika beliau membuka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, beliau menyatakan, ini statement dari teman Pak Menteri, pada saat beliau kuliah di Singapura, Indonesia itu punya segalanya, tapi faktanya kita menjadi tidak punya apa-apa. Sebaliknya Singapura tidak punya apa-apa, tapi menjadi punya segalanya. Maknanya adalah, kalau kita lihat data nih, kembali kita ke data, ya. Sebagai contoh saja, jumlah penduduk jangan pernah dibandingkan. Oh iya benar. Kita punya jumlah penduduk 273,5 juta jiwa. Bandingkan dengan Singapura yang hanya dalam tanda petik 5,68 juta jiwa. Jadi bandingkan itu 173,5 dengan hanya 5,6. Berapa persennya? Luas wilayah jangan pernah dibandingkan. Kita 1.905 juta kilometer persegi. Bandingkan dengan Singapura yang hanya 719 kilometer persegi. Sangat tidak equal. Tapi, ya, mohon maaf ini terpaksa kita harus melihat nih. Pendapatan per kapita. Oke. Pendapatan per kapita di negara kita saat ini sekitar 4.789 US dollar. Sedangkan di Singapura sudah pada posisi 82.794 US dollar. Ah, ini kalau dibandingkan kita mesti berpikir-pikir, kenapa timpang sekali? Salah satunya misalnya terkait dengan berapa jumlah penduduk, rasio jumlah penduduk yang terlibat dalam kegiatan investasi, termasuk jumlah entrepreneur, startup, di kita kurang dari 5%. Berapa di Singapura? Bisa menebak angkanya? Wah, berapa ya Pak ya? Pasti kayaknya lebih tinggi atau pas? Hampir 5 kali lipat. Hampir 5 kali lipat. Wah, jauh sekali. 26%. Wow. Angka ini tentu saja kemudian juga berkorelasi dengan banyak hal. Salah satunya tadi pendapatan per kapita, bahkan kemudian juga dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Di negara kita, IPM kita sudah cukup bagus sih, 72,91. Posisi terakhir. Singapura, kalau mau tahu, 92,5 IPM. Oke, ini tidak ada maksud apapun kecuali kita ingin melihat kenapa negara tetangga kita bisa seperti itu. Kita nggak bisa excuse karena ukurannya kecil, jumlah penduduknya sedikit, tidak begitu. Kita ingin melihat pada dimensi yang namanya kompetensi. Itu yang ingin kita lihat. Nanti kita bahas deh itu kompetensi. Oke, nah cukup jelas sekali nih ya bahwa kita tidak perlu membandingkan, tetapi kita harus fokus bagaimana melihat sisi indeks pembangunan manusianya nih. Nah, berbicara dengan indeks pembangunan manusia tadi Pak, bahwa tentunya pelayanan publik itu tidak bisa berjalan sendirian ya Pak ya. Butuh orang-orang yang mendukung hal tersebut. Salah satunya bisa didukung oleh aparatur sipil negara. Ya kan Pak ya? Betul. Nah, aparatur sipil negara ini digadang-gadang memang sebagai gardanya di depan nih Pak. Dalam melakukan pelayanan publik, dalam melakukan regulasi kebijakan pemerintah. Namun nih Pak, tentunya dalam bisa meningkatkan profesionalitas dari ASN itu sendiri kan perlu adanya sebuah hal-hal yang tantangan nih Pak ya. Tantangannya pun itu mungkin nggak mudah Pak. Ya. Mungkin Bapak boleh nih menjelaskan bagaimana upaya peningkatan profesionalitas ASN di Indonesia itu saat ini seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih. Sebelum saya masuk ke profesionalitas, secara normatif dulu. Apa yang ingin kita capai itu kan apa yang sudah jadi secara normatif. Ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang ASN nih, nomor 5 2014, ada 3 fungsi ASN. Fungsi nomor 1 mereka adalah sebagai pelayan publik. Itu jangan lupa. Pelayan publik. Kenapa ASN ada? Dibentuk untuk memberikan layanan kepada publik, masyarakat luas. Yang kedua, dan ini juga sangat penting, pelaksana kebijakan publik. Apapun kebijakan sudah dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pada akhirnya pelaksananya terutama adalah ASN. Ya, pemberi layanannya adalah ASN. Baru kemudian yang ketiga, yang sangat penting juga, ini sebagai perekat NKRI. Sekarang kita lihat nih, kalau dari ASN yang tadi ya, kita memberikan layanan publik, kita itu harus merekatkan Indonesia, maka ASN ternyata dalam ukuran misalnya kita lihat tadi indeks pelayanan publik sudah kita lihat angkanya ya. Alhamdulillah di kabupaten kota yang perlu kita cermati ya. Provinsi dengan pusat ya juga bagus. Baru kemudian dari ASN ini ternyata juga tidak bisa
dalam memberikan layanan, kemudian harus punya inovasi. Ya. Harus punya inovasi. Sekarang berbagai program pengembangan kompetensi dalam beberapa hal itu diakhiri dengan menyusun semacam rencana inovasi, proyek perubahan. Ya. Data ini terbaru menunjukkan misalnya negara paling inovatif di ASEAN. Kan kemarin kita baru selesai KTT ASEAN nih. Iya. Ngikutin kan yang Iya, di betul. Labuan Bajo. Di Labuan Bajo, wah menarik Dan sekali kita itu Pak. excited loh itu. Iya betul. Sampai beberapa kepala negara itu menyesal dalam tanda petik tidak mau extend tinggal di Indonesia. Iya. Ya, sayang mereka sudah kadung ada acara 4 tahun ternyata luar biasa Labuan Indah Bajo. sekali Pak ya. Luar biasa Luar indah. biasa. Bagaimana Bapak Presiden kita menjamu di atas kapal, ya itu luar ya. biasa dan kita terus terang bangga. Iya. Tapi di luar itu kita ingin melihat posisi kita terhadap negara-negara ASEAN lainnya dalam hal inovasi. Kita ada di angka yang tengah-tengah, di angka 5. Ya tengah cenderung ke bawah lah. Kita negara dengan indeks inovasi kita 27,9. Oh. Bandingkan dengan, mohon maaf, lagi-lagi kita harus melihat Singapura 57,3. Okay. Malaysia 38,7. Thailand juga bagus 34,2. Ya, Filipina 30,7. Itu Indonesia 27,9. Nah, dengan angka-angka ini menunjukkan bahwa memang ada hal yang juga harus terus kita trigger. Ya. Tadi kan kalau Mbak Fani mengatakan tantangan. Salah satu tantangan untuk ASN adalah bagaimana mereka berinovasi dalam hal layanan. Alhamdulillah di beberapa daerah sudah mulai ini layanan-layanan yang berbasis kepada kemudahan. Misalnya ini bagaimana pemberi layanan keliling kampung dengan suara pengeras suara masyarakat terlayani. Ya, ini kan inovasi kecil tapi luar biasa bisa mengubah banyak hal. Kemudian layanan bagaimana masyarakat nggak harus keluar rumah. Sekarang kita sudah mulai ini dengan masyarakat tidak keluar rumah tapi layanan tetap terlayani bahkan kalau boleh 24 jam. Sehari, 7 hari, seminggu dalam beberapa jenis layanan. Oke, coba kita lihat sekarang data lainnya. Kalau seandainya kita mau bicara tentang tantangannya, selalu ada tantangan. Dari tantangan inilah kita harus bergerak. Ya, mohon maaf sekali lagi kalau kita harus buka data yang kadang tidak mengenakan terkait dengan indeks persepsi korupsi. Ya, karena ini misalnya investor nih Mbak Fani, menginvestasikan di negara kita, termasuk di Pemda. Mereka melihat negara ini ramah dengan investasi tidak. Dari sisi penegakan hukum, aturannya seperti apa. SOP, standar operating procedure-nya seperti apa dalam hal investasi. Kita lihat, indeks persepsi korupsi di negara-negara ASEAN saja, posisi kita itu kalau kita lihat dari beberapa negara ya, di posisi angka yang ke-6. Angka yang ke-6 ini, kalau dibandingkan berapa jumlah negara ASEAN kan kurang menguntungkan. Ya, IPK kita di angka 34, lagi-lagi nomor 1 Singapura 83, Malaysia 47. Kita di posisi 34. Sedikitlah di atas Filipina yang 33. Nah, ini tentu sekali lagi tantangan. Nanti pertanyaan kenapa kok masih dipersepsikan kita ada perilaku koruptif seperti ini. Tugas kami di BPSDM adalah bagaimana mentreatment ASN melalui pendekatan pengembangan kompetensi, terutama sekali lagi juga termasuk pimpinan di daerah, karena harus memberikan contoh perilaku, gitu kira-kira. Ya, jadi memang walaupun terlihat tadi sahabat ASN sudah dilihat ya data-data yang sudah ditampilkan secara transparan nih ya oleh Pak Sugeng ya. Artinya di tengah-tengah disparasi perbedaan antara kita dengan negara lainnya, tapi Bapak tetap optimis kan Pak ya, bahwa profesionalitas ASN itu akan bisa ditingkatkan ya Pak? Satu hal yang harus tetap kita maintain, harus kita pelihara adalah optimis. Bahkan kalau kita punya target mewujudkan Indonesia emas di 2045 itu. 2045 itu artinya akhir dari rencana pembangunan jangka panjang kita yang kedua nanti. 2025, 2045 atau tepat 100 tahun kita merayakan kemerdekaan. Bagaimana kita bisa menuju kepada Indonesia emas kalau modal kita tidak optimisme? Nomor 1 optimis. Tapi tentu saja optimisme aja nggak cukup. Based on data, berbasis dengan data tadi, indeks persepsi korupsi, inovasi seperti apa, jumlah masyarakat yang terlibat di dalam startup, di dalam dunia wirausaha seperti apa, dan seterusnya.
Kita berkaca dari situ. Ayo kita benahi. Tapi sisi utama pembenahannya adalah yang menjadi core business kami itu pada pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kompetensinya. Luar biasa sekali nih. Harus optimis dan juga saya pengen tahu juga nih Pak, mungkin Bapak punya mimpi nggak sih Pak? Apa yang harus dilakukan supaya ASN kita itu dalam peningkatan profesionalitasnya itu tetap kompeten Pak, dalam utamanya dalam lingkup pemerintah dalam negeri nih Pak. Apa sih Pak mimpinya Bapak? Mimpi sebagai seorang ASN dan kemudian mimpi ya dalam tanda petik sebagai pimpinan di BPSDM. Sebagai seorang ASN kita berharap bahwa bagaimana kita itu betul-betul mengedepankan bahwa fitrah kita itu betul-betul sebagai pelayan publik. Jadi begitu bangun pagi, kita harus melihat, publik harus terpuaskan dengan layanan saya. Siapapun itu, termasuk investor. Begitu malam, kita berkontemplasi, mengevaluasi diri, apa yang kurang tadi. Seharusnya itu yang menjadi kita panggilan. Dan itu bisa dilihat, kita semua orang beragama, sisi ibadah. Memberikan layanan terbaik itu bagian dari ibadah. Jadi tidak sekedar sebagai panggilan tugas, tapi juga panggilan fitrah sebagai manusia untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Dan kalau kita memberikan yang terbaik, itu akan kembali kepada kita. Itu hukum alam itu unik. Begitu kita memberikan yang terbaik kepada orang lain, misalnya melalui layanan, itu kembali kepada kita. Nggak kemana-mana, kembali kepada kita. Oleh karena itu, mimpi saya sebagai ASN seperti itu. Tapi sebagai pimpinan BPSD, saya punya mimpi, berharap tadi saya sudah kadung singgung tentang Indonesia Emas. Kita itu betul-betul berhasil mewujudkan target besar kita. Target besar kita salah satunya tadi menuju kepada Indonesia Emas di 2045. Syukur lebih dari itu. Dan ketika kita sudah menuju ke sana, mudah-mudahan kita masih sehat ya. Karena berarti 22 tahun yang akan datang ini. 2023 ini 22 tahun yang akan datang. Salah satu indikatornya tentu saja adalah selain terkait dengan IPM, itu juga pendapatan per kapita masyarakat sangat sejahtera. Ya, kita tidak berharap lagi masyarakat mengeluhkan dengan infrastruktur, dengan pelayanan publik, investor mengeluhkan ada kerugian dan seterusnya. Itu mimpi besar kita. Mimpi besar ini tentu saja tidak mungkin atau hanya akan terwujud ya manakala step by step. Setiap bulan, setiap semester, setiap tahun kita melangkah betul untuk mengembangkan kompetensi. Dan saya akan ceritakan nih, apa program pengembangan kompetensi yang harus dan akan kita lakukan. Nah, ini luar biasa nih. Jadi begitu ya sahabat ASN ya, mimpinya, semoga mimpi Pak Sugeng ini kita amini nih semuanya ya. Nah, Pak Sugeng nih, kita sudah banyak berbicara terkait dengan pelayanan publik dan juga kita juga bicara dengan pengembangan manusianya juga. Sekaligus sudah disampaikan nih mimpi-mimpi Bapak tadi ya. Nah, saya juga mungkin mau sampaikan juga, saya kan juga ASN juga nih Pak, ya kan? Yang saya pahami sebagai ASN selalu saya dengar itu 4 kompetensi utama yang harus dimiliki. Betul ya Pak ya? Kompetensi teknis, kompetensi sosio-kultural, manajerial. Ada satu nih kompetensi yang kira-kira kadang-kadang nih Pak ya, kompetensi ini yang kadang-kadang perlu terus dilatih nih Pak, yaitu kompetensi pemerintahan. Bapak sebagai Kepala BPSDM Kemendagri tentunya mempunyai amanah nih Pak untuk bisa melatih kami nih Pak sebagai ASN. Boleh nggak sih Pak dijelaskan apa sih Pak kompetensi pemerintahan itu dan pentingnya apa sih Pak harus dipelajari itu Pak oleh ASN? Baik, ini pertanyaan menarik ini. Tapi sebelum saya masuk kompetensi pemerintahan, tentu saja sedikit kita harus tahu kenapa perlu juga kompetensi teknis. Artinya setiap orang bekerja ditugaskan dalam pekerjaan apapun kan punya job description, punya uraian tugas. Dia harus punya kemampuan teknis untuk bisa mengerjakan tugas itu. Misalnya nih, orang yang duduk di garda terdepan dalam layanan publik ini, street level birokrasi, harus punya kemampuan untuk bagaimana mengoperasikan layanan berbasis online, online single submission misalnya, ya itu kemampuan teknis, ya yang mau tidak mau harus dilakukan. Baru kemudian setiap pegawai ada pimpinan nih, pimpinan yang menggerakkan sumber daya nih, sumber daya manusianya, anggarannya, kebijakan dan seterusnya. Maka
Setiap orang yang duduk dalam suatu jabatan harus punya kemampuan manajerial, mengelola sumber daya organisasi. Baru kemudian nih, setiap organisasi kan pasti ada di dalam entitas masyarakat, entitas negara, yang budayanya kadang berbeda satu daerah dengan yang lain. Maka mereka harus bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, termasuk masyarakat internasional, menggunakan kompetensi pendekatan berbasis sosial kultural. Kalau kita di DKI sekarang nih, DKI ini kadang pada hari tertentu mereka menggunakan baju adat Betawi nih. Bahkan banyak himbauan-himbauan dalam bahasa setempat. Kita ke bandara, seringkali kan ada bahasa itu bagian dari kompetensi sosial kultural. Oh iya, betul. Supaya masyarakat lebih involved, merasa terlibat. Bahasa lokal-lokalnya Pak ya? Iya, oke. Betul sekali. Iya. Ya, meskipun kadang-kadang kita lebih merasa terlibat dengan bahasa asing. Padahal bahasa setempat juga nggak kalah penting. Betul. Dan yang terakhir tadi pertanyaannya dari Mbak Fani, kompetensi pemerintahan. Ini saya sengaja pakai jaket ini, sebelah sini ada ini. Nah, ini merah putih ini. Demi merah putih ini. Merah putih itu artinya NKRI. Ya. Kita diikat bahwa antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu punya satu keterikatan. Misalnya kalau kita bicara kompetensi pemerintahan itu ada 7 unit kompetensi. Nomor 1 adalah terkait dengan pembagian urusan pemerintahan. Jadi sudah dibagi ini dalam urusan pemerintahan yang dikelola bersama, sudah dibagi habis ada 32 urusan pemerintahan konkuren namanya. Urusan pemerintahan dikelola bersama oleh pusat, provinsi, kabupaten, kota. Tapi ada batas kewenangan di sana. Nah, kita harus paham itu. Supaya apa? Pemerintah daerah juga tahu koridornya. Anda harus berbuat di mana, pemerintah pusat tahu. Nomor 1. Yang kedua, setelah urusan dibagi, kemudian kita tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya nih, pemerintah daerah harus mengatur dan mengurus. Mengatur artinya membuat perda. Perda apa yang dibutuhkan sesuai kewenangan yang sudah diserahkan. Jadi nggak boleh itu urusan pusat. Pusat itu urusan daerah. Kita harus lihat merah putih kita di satu negara. Tapi sudah dibagi kabelnya. Ada tugasnya apa, kami tugasnya apa. Baru kemudian masing-masing siapa membiayai apa. Maka di dalam kompetensi pemerintahan kita juga berbicara tentang terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangan daerah. Termasuk kemudian bagaimana hubungan antar aktor nih, antara kepala daerah, antara pemerintah daerah dengan DPRD. Dua-duanya ini penyelenggara urusan pemerintahan daerah. Maka rumusan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan kepala daerah dan DPRD. Jangan dilupakan. Jadi DPRD itu sebetulnya mitra strategis bagi pemerintah daerah, bagi kepala daerah, semua perangkat daerah. Termasuk kemudian di dalam kompetensi pemerintahan ada yang namanya etika pemerintahan. Ini tadi kalau diskusi dari awal kita bicara tentang, maaf ada tantangan tadi, korupsi, indeks persepsi korupsi. Kemudian terkait dengan inovasi, kemudian terkait bagaimana internasional melihat kepada kita. Salah satunya adalah etika pemerintahan. Fatsun. Ya, etika yang harus ditegakkan dalam wujud perilaku. Oke, ditempel itu kan kita punya maklumat pelayanan itu sudah bagus, tapi bagaimana maklumat itu terlaksana? Kita punya standar pelayanan publik ditempel di setiap kantor pelayanan publik itu bagus, tapi yang paling bagus adalah melaksanakannya dengan penuh etika. Ada istilah yang menarik loh. Apa tuh, Pak? Bagaimana kita melayani dengan sepenuh hati. Tidak setengah hati. Melayani dengan hati-hati. Tidak ceroboh. Dan kemudian melayani benar-benar kita dengan ketulusan hati. Ya, dengan ketulusan hati karena memang itu passion kita. Sebagai ASN dan passion kita sebagai orang tadi yang disebut orang beragama. Kalau ini dilakukan, ini tadi mimpi besar kita sebagai kepala BPSDM, sebagai ASN, insya Allah terwujud. Jadi itulah kenapa kita membutuhkan kompetensi pemerintahan. Dan ini unik, ini ada di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 23 tahun 2014, yang sebetulnya dalam tanda petik menyempurnakan apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang ASN. Di Undang-Undang ASN ketika Mbak Fani tadi sudah menyebutkan ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosial kultural. Tapi dalam prakteknya misalnya, seorang kepala dinas merasa dalam tanda petik ini bagian atau kepanjangan tangan dari kementerian. Bukan. Kepala dinas adalah alatnya bagi kepala daerah. Karena dinas itu adalah perangkatnya daerah, bukan perangkatnya satu kementerian. Meskipun kementerian punya hubungan fungsional dengan dinas itu. Ini harus dipahami. Ya, ini apalagi sekarang masyarakat lagi ramai ini memviralkan ada infrastruktur yang rusak. Ya,
Oh ini tugas mana? Tugas betul. Ini kita bisa kembalikan pada sejauh mana kita memahami, mengimplementasikan yang namanya kompetensi pemerintahan. Maka kami salah satu core bisnis kami, tugas utama kami adalah memastikan bahwa kompetensi pemerintahan dikuasai, misalnya oleh para kepala daerah, ya, oleh DPRD, oleh semua perangkat daerah, kepala perangkat daerah, administratornya, pengawasnya, dan semua pejabat, termasuk yang fungsional. Itu tantangan kita. Oke, wah luar biasa ya sahabat ASN ya. Kita sudah banyak sekali mendengarkan sebuah penjelasan yang begitu luar biasa dari pelayan publik, profesionalitas ASN, dan bagaimana ini tantangan-tantangan. Sebelum di closing statement, Siap. saya baru ingat nih. Mungkin karena si lihat wajah Pak Fani jadi ingat nih, sesuatu yang menarik ini. Jadi gini. Kalau kita lihat di seleksi untuk jabatan, orang akan mengisi dalam jabatan tertentu, terutama ini misalnya nih eselon 2 di kabupaten kota, provinsi termasuk di pusat. Yang dipersyaratkan kan umumnya itu adalah sertifikat bukti lulus kompetensi manajerial. Misalnya calon eselon 2 lebih bagus kalau sudah ikut pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Bagus, itu juga bagus. Tapi akan sangat bagus kalau kemudian juga ditunjukkan sertifikat kompeten di bidang kompetensi pemerintahan. Jadi orang yang mau duduk sebagai kepala dinas, oke, punya kemampuan teknis ada bagus, manajemen bagus, tapi Anda juga harus memenuhi 7 unit kompetensi pemerintahan. Maka kami ini berharap nih, kepala daerah dan termasuk ini semua BPSDM di kementerian lembaga dan di pemerintah daerah, ya, mencantumkan persyaratan penguasaan kompetensi dalam wujud kompeten, gitu ya. Ada certified nih, sudah dinyatakan kompeten dalam kompetensi pemerintahan sebagai syarat menduduki jabatan. Saya pikir hal yang bagus. Ya. Nah itu ya, sahabat ASN ya, bisa dapat dipahami ya, sudah penjelasannya Pak Sugeng ini sangat luar biasa. Nanti bisa disampaikan nih kepada pimpinannya ya, kompetensi-kompetensi tersebut harus dikuasai. Nah terakhir nih, Pak Sugeng, kita sudah di akhir acara nih. Boleh dong diberikan mungkin semangat buat para sahabat ASN di seluruh Indonesia terkait apa yang sudah kita perbincangkan hari ini. Mungkin bisa Bapak berikan closing statement-nya, Pak. Baik, terima kasih. ASN, itu saya yakin semua orang kan mengharapkan tangga jenjang karir yang sampai karir puncak. Tapi untuk kita bisa mencapai titik puncak, itu pasti ada step by step. Dan untuk itu adalah prestasi kerja, unjuk kerja, performance. Tetaplah berprestasi setiap hari. Tetaplah menginspirasi setiap hari. Lingkungan akan memberikan penilaian objektif atas kinerja kita. Dan kita berharap semua ASN kembali kepada khitrahnya sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan publik dan berkat NKRI. Itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Pak. Demikian sahabat ASN bahwa kita sudah memahami sekaligus juga dapat penguatan nih bahwa ASN itu punya tantangan yang luar biasa. Tetapi ingat, kita harus kembali kepada fitrah kita, perekat NKRI sebagai pelayan publik. Ayo tetap semangat sahabat ASN dimanapun Anda berada. Dan kali ini kita sudah luar biasa mendengarkan pandangan yang dari Pak Sugeng ya. Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Dan terima kasih kepada sahabat BPSDM yang telah menyaksikan acara ini. Demikianlah untuk episode kali ini. Kita bisa bertemu lagi nanti di episode berikutnya. Semangat pagi, salam kompetensi, tetap semangat. Salam kompetensi.